kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara semangatku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom semuanya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya mengucapkan selamat Natal buat setiap kita semua. Dan pada saat ini
saya rindu untuk membagikan ada beberapa pesan Natal buat setiap kita, supaya kita dapat merenungkan, memaknai arti Natal dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita ulangi ayat ini. Yang berkenan kepada Dia. Saya percaya setiap kita saat ini, siapapun yang menyaksikannya Bapak Saudara, kita semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ada 3 pesan Natal yang akan kita pelajari sama-sama melalui kitab Lukas pasal yang kedua ini. Yang pertama, pesan Natal yang pertama, Yesus lahir dalam palungan hati setiap orang yang siap menerima kelahirannya, yang siap menerima Yesus lahir dalam hidupnya. Kita buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Lalu mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu Yesus mau dilahirkan, Bapak Ibu Saudara, Dia tidak mendapatkan tempat, Dia tidak mendapatkan lokasi penginapan di mana Dia harus lahir. Sehingga orang tuanya, Maria dan Yusuf, mendapatkan sebuah kandang domba yang sangat hina. Dan Yesus tidak lahir, Bapak Ibu Saudara, di sebuah kasur yang mahal, di rumah sakit yang mahal, tetapi ada satu tempat, yaitu yang bernama palungan. Palungan ini, Bapak Ibu Saudara, ini dipakai untuk para gembala domba untuk menaruh makanan. Ya, jadi makanan domba-domba itu ditaruh dalam sebuah palungan. Haleluya. Nah, ini artinya setiap kita yang rindu Yesus lahir dalam hidupmu, rindu Yesus hadir dalam hidupmu, siapkan palungan hati kita. Sama-sama katakan, palungan hati. Yesus akan melihat setiap hati manusia, hati setiap kita, pribadi lepas pribadi, yang dimana yang mau mempersiapkan dirinya supaya Yesus hadir di situ, supaya Yesus tinggal di situ. Saya percaya malam hari ini setiap kita sudah mempersiapkan hati kita untuk Yesus boleh hadir, boleh lahir dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, perlindungan daripada Tuhan, supaya kita memancarkan setiap karakter Allah, kasih Allah terus mengalir melalui setiap kehidupan kita. Pesan Natal yang kedua, Bapak Saudara, Dia lahir untuk menebus dosa manusia. Katakan, Dia lahir untuk menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, dan dosa setiap kita. Apapun jenis dosamu, sengaja baik tidak sengaja, yang pernah engkau lakukan selama ini, Yesus hadir dalam hidupmu. Dia akan menebus setiap pelanggaranmu. Dia tidak peduli bagaimana cara hidupmu yang lama, tetapi Yesus mau ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menebus segala dosamu. Bapak Ibu Saudara, segala kebaikanmu, segala apa yang kau punyai di dunia ini tidak akan dapat menebus setiap dosamu. Bahkan mungkin pelayananmu tidak akan dapat menebus dosamu, kecuali Yesus Sang Juru Selamat lahir dalam hidupmu dan engkau percaya dan hidup sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Tidak mau lagi berbalik kepada dosamu, hanya mau hatinya Tuhan, hanya mau pribadinya Tuhan. Oleh sebab itu, di poin yang pertama, Yesus lahir di palungan setiap hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini Yesus sudah lahir atas hidupmu. Oleh sebab itu, jaga hidup kita, karena Yesus tinggal di dalam hidupmu. Yesus tinggal di tengah-tengah keluargamu. Yesus tinggal di tengah-tengah hubungan suami istri. Oleh sebab itu, Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi.
Jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan itu. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengajak kita semua agar kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan, selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri 2023, cut semua dosa, cut semua setiap pelanggaran yang menyakiti hati Allah. Kiranya semua dosa, semua perbuatan kita, cara hidup kita yang lama, yang dibenci oleh Allah, kita tinggalkan. Berhenti dan ikut Yesus. Dia ada dalam hidupmu, Dia ada dalam hati kita. Amin. Terakhir, yang ketiga, Yesus lahir menghadirkan damai sejahtera. Katakan, damai sejahtera. Lukas pasal yang kedua ayat 13 sampai ke 14 berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini ada kata damai dan sejahtera bagi setiap manusia yang ada di bumi. Arti damai bukan berarti kita tidak punya masalah. Arti damai bukan berarti kita tidak punya konflik. Tetapi ketika kita punya damai Tuhan, sewaktu kita mengalami konflik apapun dalam hidupmu, hatimu tetap damai. Engkau dapat melewati semuanya dengan damai daripada Allah. Meskipun konflik itu besar, masalah itu besar, apa yang Ayub lakukan? Ia tidak berbuat dosa sama sekali. Yesus, ketika Yesus, Bapak Ibu Saudara, diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, kepada mahkamah agama untuk disalibkan, walaupun Yesus punya kuasa, Dia bisa dengan sekejap mata membuat semua orang itu bisa mati, membuat semua orang itu celaka. Tetapi Yesus punya damai sejahtera di hatinya. Dia tidak melakukan apa yang jahat dan bersalah di hadapan Allah. Oleh sebab itu, damai itu kekuatan dari Tuhan. Tetapi amarah itu akan menimbulkan persoalan dan dosa. Mari di momen Natal ini, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menghargai, kita bersama-sama merubah setiap cara hidup kita, dan kita boleh membagi setiap kasih Allah kepada keluarga, kepada hubunganmu, kepada karyawanmu, segenap siapapun teman-teman dan rekanmu, supaya mereka juga boleh menerima Yesus lahir atas hidup mereka. Selamat Natal semuanya. Saya percaya menyongsong di tahun yang baru 2024, kita semua semakin diberkati Tuhan, kita semua semakin dijaga Tuhan, kita semua semakin dipelihara Tuhan, dan dipakai dan diurapi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Bapa, kami percaya Engkau menyertai setiap kami di momen Natal ini. Kasih Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan setiap kami. Tuhan, kami serahkan segenap pelanggaran kami, segenap dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, pengampunan daripada-Mu untuk mengampuni setiap kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Natal ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.